Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Malami Sakti dan teman saya Rina Indah Mawani. Kami dari SD Negeri Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Saya CGB Angkatan 10 di sini akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan saya Ibu Rina Indah Mawani. Apa kabar Bu Rina? Baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Sibuk sekali ya Bu ini ya menjelang lomba-lomba. Ya, banyak terus sekali kegiatan banyak sekali ya. Ya. Kemarin selesai kemah, kemudian ini persiapan lomba MAPSI. Ya Untuk semoga mendatang nanti ada FTB juga. FTB juga ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Ya, amin. Ya. Di sini saya akan melakukan observasi Bu Rina. Ya. Pra-observasi ini bertujuan untuk tujuan supervisi mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas. Ya. Kemudian sebelum proses pembelajaran itu ada observasi dulu, dan sekarang kita percakapan pra-observasi bertujuan mengetahui persiapan yang sudah Bu Rina lakukan sejauh mana untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang akan Bu Rina lakukan. Kira-kira Bu Rina sudah melakukan persiapan yang apa saja? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu mempersiapkan modul ajar tentunya Bu Indah, dan juga mempersiapkan sarana dan prasarannya untuk menunjang observasi yang nanti akan saya lakukan. Ya. Berarti sudah ada persiapan ya Bu ya? Sudah. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Rina. Ya. Tujuan pembelajaran yang Bu Rina lakukan itu apa? Kebetulan untuk nanti kegiatan observasi itu saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila Bu, Ya. yang di situ tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengenal dan memahami keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka. Ya, itu tujuannya. Ya. Mengenal dan mendalami keragaman ya. Ya. Bagus sekali ya Bu ya. Ya. Berarti untuk materi kelas 4 itu ya Bu ya? Ya, materi kelas Iya. 4. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Rina capai. Ya, area pengembangan yang nanti kita rencanakan untuk supaya bisa dicapai yaitu peserta didik di sini, dimana keragaman itu kan mencakup seluruh Indonesia ya Bu. Keragaman itu ada suku, ada ras, kemudian budaya yang bermacam-macam. Paling tidak anak-anak itu mereka lebih mengenal lah lingkungan keragaman yang ada di lingkungan sekitar mereka terlebih dahulu. Iya, betul sekali Bu. Karena memang Indonesia itu beragam dan kita harus menanamkan itu keragaman itu sejak dini biar anak-anak mengenalnya. Ya. Kemudian strategi pembelajaran yang ingin dicapai, strategi pembelajaran yang Bu Rina terapkan nantinya itu apa? Strategi itu tentunya ada beberapa macam ya, Iya. Diantaranya melalui di sini saya menggunakan model pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning. Jadi anak-anak nanti kita siapkan suatu permasalahan, kemudian secara berkelompok anak-anak bisa memecahkan masalah tersebut secara mandiri. Oke. Kemudian metode atau pendekatan yang Bu Rina lakukan? Pendekatan yang saya lakukan tentunya nanti menggunakan student centered ya. Student centered itu berpusat, semua pembelajaran berpusat pada murid. Jadi anak-anak itu lebih aktif, mereka lebih berinovasi, kreatif untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pembelajaran. Iya. Ya sekarang itu memang seperti semboyannya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu memang pendidikan itu harus berpusat pada murid. Iya, Sebagai guru itu kita harus hanya menuntun, tidak menuntut. Nah, jadi memang sudah pas sekali ya Bu Rina untuk pembelajaran itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi nanti ya. Diferensiasi tentunya. Iya, Karena kita kan ini sudah berada di kurikulum merdeka gitu. Ya. Media pembelajaran yang Bu Rina siapkan. Ya.
media pembelajaran yang sudah saya siapkan tentunya yaitu LCD, kemudian ada PowerPoint yang sudah disiapkan yang berisi tentang materi-materi tentang keragaman budaya, dan ada beberapa gambar juga Bunda, saya printkan gambar nanti anak-anak mengamati begitu. Ya. Rencana Bu Rina untuk pelaksanaan pembelajarannya ini kapan? Ya. Rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 13 September. Oh, hari Jumat ya. Berarti di jam pertama nanti ya? Di jam pertama. Ya, oke, akan kita siapkan itu nanti Jumat kita persiapkan itu. Ya Bu Rina, terima kasih sekali, bagus sekali persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Dari mulai strategi sudah dipersiapkan, medianya juga sudah, tujuan pembelajarannya juga jelas. Setelah kita melakukan pra-observasi ini, yang Bu Rina rasakan, yang Bu Rina ingin tingkatkan dari hasil percakapan ini itu apa? Terima kasih Bunda, melalui kegiatan pra-observasi yang kita lakukan ini saya menjadi lebih siap, kemudian ada nanti kekurangan-kekurangan yang misalkan saya gunakan untuk pembelajaran nanti akan saya lengkapi begitu. Dan tentunya untuk sharing kita ini juga membuat saya lebih bersemangat, termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Oke, ya terima kasih Bu Rina, bagus sekali. Semoga nanti dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lancar, anak menjadi antusias dan tertarik dengan apa yang Bu Rina sudah lakukan dan kembangkan. Semoga tetap menjadi guru yang profesional, yang dirindukan murid, yang selalu berinovasi. Ya, terima kasih. Selamat Bu Rina, selamat menjalankan tugasnya nanti dengan baik. Ya, terima kasih. Itulah percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endel Malami Sakti, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Pecangaan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Pati. Di samping saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Bu Rina Indah Nawani, ya, sebagai guru kelas, dan ada Bapak Garwi sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Dalam pertemuan kali ini, pasca observasi, kemarin sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi, sekarang kita melakukan wawancara pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rina terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran Bu Rina, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Bu Rina, sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Indah. Alhamdulillah. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu ya? Ya. Kemarin juga saya sudah mengobservasi. Bu Rina, nanti saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu Rina lakukan pada hari Jumat kemarin. Pertama yaitu, ya Bu Rina, bagaimana perasaan Bu Rina terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Bu Rina laksanakan kemarin? Kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin tentunya untuk, walaupun kita sering mengajar setiap hari ya Bu, tapi memiliki atmosfer yang berbeda karena ditemui dengan Bu Indah. Kemarin sudah mempersiapkan segala
macam alat peralatan bahan untuk kegiatan observasi. Persiapannya kemarin setelah kita melakukan fase observasi, berarti setelah itu Bunda melaksanakan persiapan-persiapan yang matang untuk kegiatan pembelajaran yang Bu Rina laksanakan kemarin ya. Ya, terima kasih Bu Rina, bagus sekali ya. Dapatkah Bu Rina ceritakan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran dan juga tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Ya. Terima kasih Bunda. Untuk kemarin kegiatan observasi di dalam kelas, tentunya tahapan-tahapan yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar, ya. Tahapan yang saya lakukan dari mulai pengkondisian kelas, kemudian pelaksanaan pembelajaran, hingga refleksi kepada anak-anak, saya kira sudah saya lakukan, tetapi juga masih ada beberapa kekurangan. Ya, sudah setiap hari juga sudah melaksanakan itu ya Bu ya. Sejauh mana area pengembangan diri yang Ibu laksanakan di kelas? Apakah sudah tercapai dengan baik ataukah belum? Secara keseluruhan ya Bunda, untuk pengembangan diri yang dilakukan di kelas melalui kegiatan observasi kemarin, secara keseluruhan sudah baik, tapi ya memang tadi masih ada beberapa kekurangan yang nanti ke depannya kita perlu. Menurut Bu Rina, dalam merating kira-kira kalau dinilai itu 100 sampai 60 itu berapa kira-kira? Dari Bu Rina sendiri menilainya. Kalau saya sendiri untuk rating penilaian pembelajaran itu berapa ya Bu ya? Karena kan kita tidak bisa sempurna dalam melakukan itu. Masih ada beberapa yang perlu kita lengkapi, mungkin dari ya saya terutama itu dalam ini Bu, manajemen waktu ya. Kira-kira ratingnya ya 80 mungkin ya. Itu sudah 80 sudah bagus itu ya. Menilai diri sendiri gitu. Setiap hari juga kita harus belajar untuk upgrade diri, meningkatkan kualitas diri juga untuk pembelajaran lebih baik lagi yang berpihak kepada murid. Ya, selanjutnya Bu Rina, apa saja kendala atau hambatan yang Ibu hadapi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Tadi yang telah saya sampaikan, ada beberapa kendala atau hambatan yang saya alami, yaitu tentang manajemen waktu ya. Ketika pengondisian kelas kepada anak-anak itu di modul ajar itu memang sudah sudah ada waktunya yang ditentukan, pembukaan dan kegiatan pelaksanaan itu sekian, tapi karena kita kan tidak bisa kita prediksi anak-anak itu seperti apa di kelas gitu. Ada sesuatu yang tidak terduga juga. Berarti dalam memanage waktu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya apa rencana Bu Rina untuk menghadapi kendala tersebut yang tadi untuk memanage waktu tersebut? Rencana saya ke depannya, saya akan lebih mempersiapkan dengan matang untuk kegiatan observasi yang nanti kita lakukan, sehingga misalnya dalam pembagian waktu dalam kegiatan pembelajaran itu jadi lebih terkontrol dan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Ya. Walaupun di RPP sudah ada pembukaan berapa menit, kemudian inti, tapi itu setelah kita ke lapangan itu memang berbeda. Pelaksanaannya berbeda. Ada anak yang bagaimana, terus kita harus menyikapi. Kan membutuhkan waktu juga. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan yang terjadi gitu ya. Kemudian kapan Ibu menerapkan rencana-rencana untuk kedepannya lebih baik lagi tuh loh? Tadi ada dalam memanage waktu, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Rencananya insya Allah nanti kita ke depannya kita jadwalkan ya Bu ya untuk perbaikan pembelajaran minggu depan gitu, untuk memanage atau meminimalisirkan kekurangan-kekurangan yang saya lakukan pada observasi yang Ini dalam
Bu Rina, kira-kira dalam melakukan pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran, perlunya berkolaborasi dengan siapa? Ya, tentunya kolaborasi itu sangat perlu ya Bunda ya, terutama dengan misalnya dengan teman sejawat begitu atau teman yang lebih senior, karena kita juga membutuhkan masukan, saran dan kritik untuk perbaikan kita dalam pembelajaran. Ya Bu Rina, terima kasih. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya semakin baik lagi, dapat ditingkatkan. Untuk dari saya, observasi pembelajaran Bu Rina kemarin itu sudah bagus, sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, sudah berpihak pada murid. Tapi untuk ke depan kan kita harus memang dengan perkembangan zaman ini, guru itu harus mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak ketinggalan dengan muridnya. Muridnya lebih pintar, gurunya nggak mau belajar, ya gurunya harus lebih belajar lagi, lebih maju ke depannya lagi. Ya, terima kasih Bu Rina. Itu tadi beberapa pertanyaan dari kami pasca observasi ini. Kemudian kepada Bapak Garwi, silakan memberikan umpan balik. Terima kasih kepada Bu Ina dan Bu Linda. Secara keseluruhan proses coaching sudah berjalan dengan lancar, di mana si coach dapat menggali informasi-informasi kepada coach, sehingga informasi yang ingin diharapkan oleh si coach ini bisa muncul. Ada beberapa hal yang saya perhatikan tadi dalam proses coaching. Yang pertama tadi mungkin saya belum menerima informasi tentang pembelajarannya, tentang pembelajaran apa yang diajarkan tadi, jadi materinya apa. Nah, ini bisa dimunculkan ya, jadi tujuannya apa, apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum. Nah, ini perlu dimunculkan. Kendala-kendala dalam kendala-kendala dalam mencapai tujuan, nah itu perlu juga dimunculkan. Seperti misalnya menggunakan pendekatan apa, metode apa, metodenya, terus model pembelajarannya, mungkin strateginya bagaimana, sehingga tujuan pembelajaran tetap. Tapi sekilas memang sudah tercapai, tapi perlu dimunculkan. Terus untuk kan tema kita adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, dan KSE. Jadi perlu sekali dimunculkan apakah konten-kontennya sudah terpenuhi, konten dari produk ya, diferensiasi konten produk ya, semuanya sudah terpenuhi atau belum ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik Bu. Mudah-mudahan kedepannya Bu Indah lebih meningkat lagi kompetennya dalam coach, karena nanti suatu saat nanti beda akan mempunyai tugas seperti ini ya. Itu saja pesan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Garwi untuk umpan balik dan masukannya. Untuk tadi tujuan pembelajaran itu sudah kita lakukan pasca observasi ya Pak ya. Jadi ada catatan tujuan pembelajaran, area pengembangan, model dan metode, strategi yang digunakan, pendekatan apa itu sudah kita lakukan di pasca observasi kemarin. Dan ini juga sudah saya tulis di lembar pasca observasi. Jadi untuk tadi masukannya terima kasih, dan kita sudah mungkin tadi kita munculkan lagi, tapi belum kita munculkan. Ya, terima kasih dari Bu Rina, dari Pak Garwi untuk bantuan dan support dan masukannya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, dapat mengembangkan potensi menjadi lebih baik lagi, dan kita dapat menjadi guru yang pendidik, yang bisa mendidik, menuntun murid, yang berpihak kepada murid dan dapat mewujudkan cita-cita tujuan dari
negara untuk mencerdaskan anak bangsa yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Jadi tidak hanya pandai dalam bidang akademik, tapi akhlaknya juga pandai, akhlaknya juga bagus, karena sekarang itu banyak yang pandai tapi tidak disertai dengan akhlak yang bagus juga. Ya, terima kasih kami ucapkan. Ini bisa ditutup ya, Pak? Ya, terima kasih. Demikian pasca observasi supervisi akademik dari saya, CGP Angkatan 10 Indah Malami Sakti. Terima kasih untuk Bapak Garwi selaku pengajar praktik dan Bu Lina rekan saya selaku yang saya observasi selaku koci. Kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.